Yang mau bertanya? Adek Jigo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Kebetulan saya pribadi juga sebagai komedian Ustadz. Dan mewakili teman-teman semua, kakak-kakak, abang-abang semua. Kita di panggung itu selalu menghibur. Namun ketika momen ada sesuatu yang harus kita keluarkan, kadang menjatuhkan orang. Mulai dari fisik, mencela dan lain-lain. Yang saya mau tanyakan, apakah dengan niat kita menghibur menjadi catatan, apakah menjadi catatan dosa untuk kita? Terima kasih Ustaz. Ada seorang ulama dipanggil Imam Abu Hatim, tapi kemudian di ujung namanya itu ditambahkan kata Al-Asam. Asam diambil dari kata summum, bukmun, umyun. Umyun buta, bukmun bisu, summun tuli, peka. Jadi Abu Hatim Al-Asam artinya Abu Hatim peka, tuli. Secara bahasa itu menjatuhkan orang. Siapa itu? Itu Abu Hatim peka, Abu Hatim tuli. Karena ada beberapa orang, ada Abu Hatim, yang ini Abu Hatim peka, tuli. Tapi kenapa nama itu tetap tersemat di belakang namanya, dan tidak ada ulama yang melarang menggunakan peka itu di belakang namanya? Karena dia tidak merasa dijatuhkan dengan itu. Lalu kemudian itu pula tidak menjatuhkan dia di depan orang banyak. Apa sebab kronologis dia dipanggil Al-Asam? Dia seorang ulama. Suatu ketika dia sedang duduk, datang seorang anak gadis bertanya fatwa kepada dia. Saat anak gadis itu bertanya fatwa tentang hukum halal haram suatu masalah, mungkin karena wallahu alam bisawab atau saking groginya atau kentut anak gadis itu di depan dia. Dia ingin menjaga marwah, harkat, martabat anak gadis ini supaya jangan sampai merasa malu, maka dia diam pura-pura nggak dengar. Akhirnya anak gadis itu nggak jadi malu, pulang dan dia cerita ke orang lain. Aku tadi mengalami begini dan aku kentut di depan Imam Abu Hatim. Terus apa komen dia? Ternyata Abu Hatim itu peka. Dipanggil orang Imam Abu Hatim Al-Asam, peka. Sampai akhirnya setelah anak gadis itu meninggal, Imam Abu Hatim Al-Asam panjang umurnya, meninggal anak gadis itu, barulah Abu Hatim mengatakan, aku sebetulnya nggak peka, hanya ingin menjaga kehormatan dirinya. Jadi kisah Abu Hatim Al-Asam dapat kita pahami dua makna. Satu sisi ada saatnya kita menjaga kehormatan orang sampai mati dia. Tapi ada satu sisi kalimat yang nampaknya menjatuhkan sebenarnya tidak menjatuhkan selama kita masih saling paham, saling memahami, saling mengerti. Ada kata-kata yang mungkin kita gunakan tapi menjatuhkan dia. Padahal sepertinya pujian. Tapi ada kata-kata yang sepertinya. Jadi kalau sudah saling memahami, orang pun mengerti, maka dia tidak menjadi suatu celaan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah prasangka buruk, inna ba'dadh-dhanni itsmun, wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan ribah membicarakan aib orang lain, la talmizu bil alqab, janganlah kamu menggunakan gelaran-gelaran yang jelek. Bukankah tuli itu gelaran yang jelek? Iya. Tapi saat itu digunakannya bukan untuk menjatuhkan dan mereka saling memahami tentang hal itu. Wallahu a'lam bishawab.